Jesus. Glory. Besar anugerah-Mu melimpah bagiku, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah bagiku, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu, karena selamat-Ku, ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sungguh Tuhan, Engkau yang mengasihi kami. Saat ini kami berada di rumah Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana ada. Ini semua adalah anugerah Tuhan yang maha besar buat kami. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Seberapapun kami yang telah hadir di tempat ini Tuhan, biarlah Engkau akan menyatukan hati kami. Engkau urapi kami semuanya dengan urapan yang dari surga. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan akan memberikan sukacita di dalam kehidupan kami.
untuk kami boleh mempersembahkan puji-pujian untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu Tuhan. Mari terangi hati pikiran kami, kuasai hidup kami Tuhan, dijauhkan kami dari segala pikiran-pikiran yang di luar kemampuan kami. Tapi biarlah kami senantiasa boleh berserah diri hanya di dalam kekuasaan-Mu yang maha besar, karena Kau yang maha tahu Tuhan di dalam semua apa yang menjadi kerinduan dan pengharapan dalam hidup ini. Dan saat ini Tuhan, sungguh suatu hal yang sangat istimewa bagi kami, di mana hari ini adalah hari Tuhan, di mana kami boleh berbakti kepada Tuhan. Pimpin Tuhan ibadah raya ini dari awal pertengahan hingga selesainya di dalam kuat kuasa-Mu yang dari sorga, supaya kami para hamba-Hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu Tuhan boleh mengalami sukacita, damai sorgawi yang senantiasa melimpah atas hidup kami. Itulah anugerah yang Kau sediakan buat kami. Inilah doa permohonan kami menyerahkan Tuhan ibadah ini dari awal sampai selesainya di dalam kasih kemurahan yang dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, terima kasih. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang kami kasihi. Biarlah kita semua yang sudah ada di tempat ini akan senantiasa boleh membuka hati untuk bersukacita, untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama akan naikkan pujian, Kau Bapa yang mengasihi-Mu. Mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hati
hatiku haus dan lapar akan Engkau. Tolak segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Melayangku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Tolak segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Melayangku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh Tuhan itu maha baik buat kita sekalian. Walaupun saat-saat ini kita dalam masa pandemi, namun hanya oleh kasih Tuhan, kita orang-orang yang percaya diberikan suatu peringatan untuk kita bisa memahami keadaan ini dengan kita tetap memiliki percaya, yakin akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan Kau sungguh tiada taranya, Kau sungguh indah tiada taranya. Tuhan itu sangat indah buat kita semuanya. Oh sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersaingi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya,
berkuasa, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan sungguh menakjubkan, sungguh ajaib ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersaing, kasih-Mu dalam tak terduga, sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan kagum akan Engkau, kagum akan Engkau. Kami persilahkan duduk kembali. Sungguh biarlah kita setiap datang kepada Tuhan, kita ada rasa hormat, ya, ada rasa sungguh mengasihi, ada rasa cinta, dan betul-betul hanya oleh kasih kemurahan Tuhan kita boleh tetap dipelihara dan diberkati. Haleluya. Mari kita akan lanjutkan pujian kita sambil duduk saja ya. Jalanmu tak terselami, ya. Jalannya Tuhan tuh kita tidak mengerti, tidak bisa memahami, ya. Namun satu hal yang harus kita pahami, kita sebagai orang yang percaya tetap percaya saja, yakin saja kepada Tuhan. Tuhan tuh maha mulia, Tuhan tuh maha kasih, ya. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya,
ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Walau terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri lagi ya, untuk menyatakan bahwa rencana Tuhan itu indah buat kita semua. Walaupun kita tidak mengetahui ya, tapi pasti Tuhan menolong dalam hidup kita. Indah rencana-Mu Tuhan ya. Sejak tadi belum tepuk tangan ya. Saya minta dengan nyanyian ini kita tepuk tangan ya. Kita
sertakan pujian ini dengan kita berolahraga. Anggota tubuh kita gerakkan supaya Tuhan memberkati ya. Tuhan di dalam hidupku, kini ku sadari, ku mengerti semua jalanmu. Sungguh ku tak tahu Tuhan, beranu rasanya, tapi ku menderita, aku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidup. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, sungguh tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kami persilakan duduk. Ya, walaupun saya ajak Anda untuk bertepuk tangan, tapi mungkin disesuaikan dengan
lagunya kurang pas ya, tapi biarlah hati kita tetap bertepuk tangan bergembira untuk Tuhan ya. Bapak Ibu, mari untuk sesaat kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Ku yakin saat kau berfirman ya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya.
Bapa mengucap syukur atas waktu yang Kau beri Tuhan. Kami dapat kembali berkumpul di rumah-Mu untuk menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, apa yang telah kami nyanyikan Tuhan kiranya dapat menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Juga Engkau memberkati kami Tuhan. Buka telinga kami, buka hati kami Tuhan. Agar kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh jalannya penyampaian kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Saya harapkan kita tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul ditebus untuk mengenal Tuhan. Sebagai umat Tuhan kita harus mengerti apa tujuan Tuhan menebus kita, manusia. Apa tujuan Tuhan ya turun ke dunia dan mau tinggal di dunia untuk beberapa waktu, bahkan dia mau naik ke atas kayu salib. Dan saudara, untuk naik ke atas kayu salib, disalibkan, itu bukan hal yang mudah. Tuhan aja berkata di dalam doanya di Taman Getsemani, Tuhan berkata kepada Bapa, jikalau Tuhan bisa, lalukanlah cawan ini. Berarti saudara, pengorbanan di atas kayu salib itu bukan hal yang mudah untuk dikerjakan. Tetapi Tuhan mau mengerjakan itu untuk menebus dosa manusia. Ya. Oleh sebab itu kita harus ngerti apa tujuan Tuhan menebus kita. Dan seringkali kita mendengar khotbah-khotbah firman Tuhan bahwasanya ketika kita beroleh anugerah keselamatan, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita beroleh hidup yang kekal. Tapi masalahnya Bapak Ibu, apakah kita tahu apa itu makna hidup kekal Bapak Ibu? Apakah kita mengerti apa sebenarnya yang dimaksud Tuhan kita ini beroleh hidup yang kekal? Sebagai orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus memahami apa sih itu hidup yang kekal. Seringkali Bapak Ibu, orang memahami hidup kekal itu apa? Apa? Tempat masuk surga. Banyak orang Kristen memahami aku beroleh hidup kekal itu masuk surga. Apa yang kita pahami tentang hidup yang kekal? Kita harus memahami Bapak Ibu, apa yang dimaksud oleh Tuhan hidup kekal itu. Kalau kita hanya memahami hidup kekal itu adalah tempat surga, aku percaya Yesus, nanti aku masuk surga, selesai sudah. Kalau orang hanya memahami hidup kekal itu sebagai tempat, yaitu surga, maka ketika dia percaya kepada Yesus sudah selesai. Ini yang terjadi dalam kekristenan. Banyak anak-anak Tuhan hanya memahami bahwasanya hidup kekal itu kita beroleh nanti tempat di surga. Sehingga tidak sedikit anak-anak Tuhan, orang Kristen, hidupnya tidak berubah. Dia sudah jadi Kristen, dia sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menerima Yesus di dalam hidupnya, tapi hidupnya nggak mau berubah. Karena pemahamannya hanya hidup kekal itu adalah masuk surga. Tidak memahami apa yang Tuhan maksud dengan hidup kekal. Kekristenan kita tidak akan bisa bertumbuh, bahkan kehidupan kita tidak akan bisa tidak berubah kalau pemahaman kita hanya hidup kekal itu masuk surga. Kalau pemahaman kita hanya sebuah tempat,
di sana, di surga, lalu kita waduh enak nanti di sana ya. Saya yakin Bapak Ibu tidak mau masuk neraka, benar? Maunya masuk surga. Jadi manusia itu hanya mau tempatnya saja. Nanti aku mau masuk surga. Kalau pemahaman kekristenan kita hanya sampai sebatas itu, maka saudara, kekristenan kita tidak akan mengalami perubahan. Hidup kita itu tetap sama, walaupun jadi orang Kristen. Hidup kita akan tetap sama dan tidak ada bedanya dengan orang dunia. Tapi kalau kita memahami apa itu hidup kekal, maka saudara akan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Lalu apa hidup kekal itu Bapak Ibu? Apa yang Alkitab katakan tentang hidup kekal? Nanti Bapak Ibu pelajari di dalam Yohanes 17. Satu pasal itu nanti baca sendiri ya di rumah. Tapi saya akan mengambil beberapa ayat untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang Alkitab katakan tentang hidup kekal? Apa yang Tuhan katakan tentang beroleh hidup kekal? Jadi hidup kekal itu bukan hanya sekedar berbicara saudara masuk surga, saudara menikmati tempat di mana Tuhan ada, bukan. Bukan hanya seperti itu yang Tuhan mau. Tapi hidup kekal ini saudara. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kita baca sama-sama. 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata yaitu itu apa saudara? Menerangkan, benar enggak? Kalau saudara belajar bahasa Indonesia, kalau dikatakan itu menerangkan hal yang sebelumnya, benar? Kalau saudara pernah mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, dan Tuhan ngomong begini Bapak Ibu, hidup kekal itu yaitu apa? Mereka mengenal Engkau. Jadi hidup kekal itu tidak hanya berbicara tempat, tidak hanya berbicara surga, tapi bagaimana saudara dan saya, orang-orang yang sudah ditebus melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Tuhan mau supaya saudara dan saya mengenal. Amin. Tidak hanya percaya supaya dapat tempat di surga, tapi hidup kekal itu ketika saudara sudah ditebus dengan darahnya yang kudus, Tuhan mau supaya saudara mengenal. Dan di terjemahan lama itu lebih jelas Bapak Ibu. Dikatakan begini, inilah hidup yang kekal, yaitu supaya. Jadi apa ya? Hidup kekal itu apa? Supaya. Supaya itu apa? Keinginan, perintah. Jadi Tuhan memberikan hidup yang kekal, Tuhan berkorban buat saudara dan saya, itu supaya kita ini loh orang yang sudah ditebus, kita ini loh orang yang sudah diselamatkan, itu mau apa? Mengenal Tuhan. Benar enggak? Supaya mereka itu mengenal Engkau, Allah yang esa dan benar, dan Yesus Kristus yang Engkau suruhkan itu. Jadi kekristenan kita tidak akan pernah berubah. Hidup kita jadi orang Kristen itu tidak berubah kalau saudara dan saya tidak mau mengenal, belajar mengenal. Jadi hidup kekal itu apa? Mengenal Bapak Ibu. Amin. Katakan mengenal. Mengenal. Iya, saudara harus mengenal. Supaya hidup kekal yang disediakan Tuhan itu kita menerimanya.
Jadi kekristenan itu bukan sekedar saudara mendapatkan surga, tapi kekristenan di mana saudara dan saya mengalami hidup kekal, menerima hidup kekal, janji hidup kekal, itu supaya ketika saudara sudah ditebus, saudara mau mengenal Tuhan. Kata mengenal di sini itu bahasa aslinya ginosko, Bapak Ibu. Ginosko ini berarti to know, belajar, mengetahui. Belajar, saudara. Jadi kekristenan tidak mau belajar mengenal, wah, saudara, itu bukan yang Tuhan mau loh. Tuhan mau supaya saudara ini ketika saudara sudah menerima Yesus, saudara mau belajar mengenal. Ginosko itu belajar mengenal, saudara. Lalu apa? Understand. Ketika saudara sudah belajar mengenal, lalu apa? Mengerti, memahami. Lah, kekristenan itu tidak akan pernah bisa mengubah kehidupan saudara ya, kalau saudara tidak mau belajar. Belajar apa? Mengenal. Dan kita tidak akan bisa berubah kalau kita tidak bisa mengerti apa kehendak Tuhan. Jadi jangan hanya sekedar Kristen. Ini Kristen hanya kulit, Bapak Ibu. Kalau hanya sekedar aku percaya Yesus, aku beroleh hidup yang kekal, masuk surga. Selesai sudah. Lalu hidup kita tidak ada berubah. Aku masih seperti yang dulu. Tidak ada perubahan. Tidak ada pertumbuhan kekristenan kita. Maka saudara, hati-hati. Kalau kita salah memahami, wah, saudara salah mengira nantinya. Karena tujuan kita ditebus adalah untuk belajar mengenal Bapa dan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan. Belajar apa? Mengenal Kristus sebagai satu-satunya yang esa itu loh. Bahwasanya Yesus adalah Tuhan, Bapak Ibu. Tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi iman kekristenanmu ini teguh. Tidak hanya sekedar berbicara saudara menganut agama Kristen, tapi bagaimana hidup kekristenan itu mengubah kehidupan kita. Dengan kita semakin mengenal Tuhan, hidup kita ini akan mengerti, oh iya, tiada Tuhan selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga imanmu kokoh. Jangan sampai saudara ditanya, kenapa kamu jadi Kristen? Ya wis dari sononya lah. Dari sononya gimana? Ya dari orang tuaku Kristen. Nah ini saudara, tidak memahami. Coba tanyakan dalam hidup saudara, kenapa saudara jadi Kristen? Hah? Mengapa saudara menjadi umat Tuhan? Banyak orang ditanya, kenapa kok jadi Kristen? Karena beroleh hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Masuk surga. Cuma begitu saja. Padahal Tuhan sudah ngomong di dalam Yohanes, hidup kekal itu yaitu supaya kamu mengenal aku. Jadi kita ditebus untuk apa? Mengenal. Tanpa pengenalan yang benar, maka tidak ada hidup yang kekal. Jadi jangan salah loh. Jangan salah. Banyak kekristenan itu tidak berubah. Ya, banyak orang Kristen tidak bertumbuh. Tidak mengalami progres dalam hidupnya. Berapa tahun ikut Tuhan, tetap sama. Tidak ada perubahan. Kenapa? Tidak ada pengenalan. Hidupnya naik turun, hidupnya jatuh bangun.
Ya, bahkan mudah sekali dia tinggalkan Tuhan. Kenapa orang mudah sekali tinggalkan Tuhan? Karena tidak mengenal. Benar? Dia tidak mengenal dengan benar siapa yang dia sembah. Siapa Tuhan yang benar itu. Dan Tuhan inginkan ketika kita menerima Yesus tidak stop sampai situ, tapi belajar untuk mengenal, belajar untuk memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Memahami kenapa saudara itu ditebus, memahami kenapa saudara itu diselamatkan. Amin. Tanpa pengenalan tidak ada hidup kekal. Karena hidup kekal tadi yaitu supaya engkau mengenal. Mereka mengenal. Baca saudara, Hosea 4 ayat 8. 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal siapa? Ini ngomong kepada siapa? Umatku, bukan umatnya yang lain. Umat siapa? Umat Tuhan. Umatku binasa karena tidak apa? Mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak apa? Pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi apa? Imamku. Dan karena engkau melupakan apa? Pengajaran Allahmu, maka aku maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi Tuhan itu tidak hanya sekedar disalib percaya masuk surga, hidupmu tetap sama, tidak berubah. Oh, tidak mau Tuhan. Surga itu tempat yang mulia, Bapak Ibu. Amin. Surga itu tempat yang kudus. Dengan kita ditebus, Tuhan ingin kita mengenal Dia. Dengan ditebus, Tuhan ingin kita memahami kehendak Tuhan. Jadi jangan berpikir aku percaya lalu hidup kita tidak berubah, tidak mau belajar mengenal, tidak mau belajar mengerti kehendak Tuhan, lalu tiba-tiba masuk surga. Inilah kebenaran yang Tuhan sampaikan. Jadi kalau pemahaman kekristenan hanya sekedar percaya Yesus, lalu hidup kita tidak mau belajar, tidak mau mengerti, waduh, surga kira-kira isinya orangnya gimana kalau begitu Bapak Ibu? Tidak bisa. Tanpa pengenalan tidak ada hidup kekal Bapak Ibu. Oleh sebab itu kekristenan itu adalah mengenal pribadi Tuhan yang esa. Yang esa itu apa artinya? Satu-satunya, tidak ada lagi. Banyak jalan menuju Roma, tapi satu jalan menuju surga. Siapa? Yesus. Jadi kekristenan kita harus bertumbuh. Apalagi hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan. Hidupmu itu harus mengalami pengenalan akan Tuhan. Belajar mengenal siapa Tuhanmu. Ya. Sehingga saudara, kalau saudara baca di dalam Matius 7 ayat 21, nanti dibaca di rumah. Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu dikatakan apa saudara? Ingat enggak? Matius 7 ayat 21. Tuhan berkata apa? Nah ingat ya. Di situ dikatakan bukan orang yang apa? Berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan. Aku sudah bikin mujizat, aku sudah bikin banyak hal. Tapi Tuhan ngomong di situ apa? Aku tidak mengenal. Kenapa Tuhan tidak mengenal? Karena saudara tidak mau mengenal Tuhan. Aku menolak tadi loh dikatakan. Jadi kalau kita ini tidak mau mengenal Tuhan, belajar mengenal yang benar, nanti kita ditolak saudara. Walaupun kita berseru Tuhan, Tuhan ngomong aku tidak kenal kok.
Jadi jangan berpikir saudara menerima atau ikut agama Kristen lalu saudara selamat. Oh enggak, kalau kita tidak mau belajar mengenal, maka saudara, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jelas, kalau saudara baca di dalam Matius 7, wah jelas itu. Tuhan ngomong, aku nggak kenal. Padahal di dalam ayat 21, aku sudah bikin mujizat Tuhan, aku sudah berbuat luar biasa. Tapi Tuhan, kamu tidak mau mengenal aku. Jadi aku tidak kenal. Apa yang Tuhan ingin saudara dan saya mengenal? Di dalam Yohanes 17 ini kita bisa belajar saudara. Apa yang Tuhan ingin kita kenal sih? Dikatakan Tuhan ingin kita tuh mengenal Tuhan Yesus untuk apa? Mempercayai, katakan mempercayai. Katakan mempercayai. Iya. Semakin engkau mengenal siapa Tuhanmu, engkau semakin mengenal siapa Yesus, saudara semakin mempercayai. Amin. Semakin mempercayai. Tuhan ingin saudara itu mengenal pribadinya. Hidup yang kekal itu adalah apa? Yaitu supaya apa tadi? Mengenal Tuhan. Dan ketika kita mengenal Tuhan, kita semakin mempercayai Tuhan kita. Katakan amin. Kita semakin percaya Dia adalah Tuhan. Saudara, saya tuliskan di sini, kita dipanggil apa? Untuk hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi bagaimana kita bisa semakin percaya, mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan ini loh saudara. Kekristenan itu bukan karena melihat, tapi karena percaya. Semakin kau mengenal, semakin kau percaya. Amin. Semakin kau mengenal lebih, semakin engkau mempercayai Tuhan. Saudara, ketika Yesus dan murid-muridnya hendak menyeberang ke sebuah tempat, mereka menaiki perahu. Ingat cerita ini? Mereka naik perahu, tiba-tiba di tengah apa? Danau muncul gelombang. Coba bukakan Markus 4:38 sampai 40, Mas. Di tengah perjalanan murid-murid dan Tuhan Yesus tiba-tiba di apa? Diombang-ambingkan, diterjang ombak yang sedemikian rupa. Wah, ombaknya sedemikian rupa sampai mereka kebingungan. Dan mereka melihat apa, saudara? Melihat apa? Melihat Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus apa? Tidur. Di tengah gelombang yang besar itu, Tuhan Yesus apa? Tidur. Yang lainnya apa? Bingung, ketakutan. Benar enggak? Lalu murid-murid ini lihat Tuhan Yesus. Ini loh. Ini seandainya murid saudara. Ini kapal goyangnya kayak gini. Saudara, siapa yang pernah naik kapal saudara? Saya itu berulang kali naik kapal. Jawa, Kalimantan, Jawa. Waktu masih dulu awal-awal pelayanan di Kalimantan. Itu kalau gelombang saudara, waduh kapal besar aja gini saudara. Padahal kapal besar, kita jalan itu waduh susah saudara. Karena apa? Goyang. Bukan hanya badan yang goyang, apa? Kepala saudara mumet. Ya, bukan hanya kepala, apalagi perut saudara. Ini muter saudara perut ini. Ya. Dan di tengah gelombang itu dikatakan Tuhan Yesus apa? Tidur.
Lalu murid-murid ini membangunkan dia dan berkata apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Murid-murid ngomong ini, guru, nemen loh. Gelombang kayak gini kok tidur. Gelombang seperti ini kok tidur. Guru tidak peduli kalau kita binasa. Ini murid-murid ngomong. Lalu jawab Tuhan, saudara. Lanjut mas. 39. Ia pun bangun. Tuhan bangun karena diteriaki sama murid, bangun. Lalu Tuhan apa? Menghardik danau itu, dan danaunya menjadi apa? Tenang. Lanjut mas. Tuhan ngomong apa? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Apa maksud Tuhan ngomong begini? Kira-kira ayo berpikir. Loh, wajar enggak murid-murid ngomong gitu sama Tuhan dan minta tolong sama Tuhan? Wajar tidak? Wajar. Kenapa kok Tuhan ngomong gini? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kenapa kok Tuhan ngomong gini? Kalau baca Alkitab itu ditanya, kenapa ya Tuhan? Kenapa kok Tuhan ngomong ini? Tuhan tuh ngomong begini, kenapa kamu harus takut ketika perahumu goncang? Bukankah aku ada di dalam perahumu? Mengapa kamu tidak percaya kalau aku ada di dalam perahumu? Kamu tidak mungkin binasa. Sebesar apapun gelombang menerpa perahumu, kalau aku ada di dalamnya, perahumu tidak akan binasa. Mengapa orang takut? Karena dia tidak mengenal siapa Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Mengapa orang Kristen khawatir? Karena dia tidak mengenal siapa Tuhan yang ada di dalam hidupnya, saudara. Mengapa saudara takut, khawatir? Karena engkau tidak mengenal siapa Tuhanmu di dalam hidupmu. Tuhan yang kau sembah, yang kau percayai, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau mereka percaya Tuhan ada di dalam perahu, mereka tidak mungkin ngomong, Tuhan engkau nggak pedulikah? Seringkali kita jadi orang Kristen, kita menganggap Tuhan tidak peduli dengan persoalan hidup kita. Seringkali dalam mengalami persoalan, permasalahan, kita berpikir Tuhan tidak sayang sama aku, Tuhan tidak peduli sama kehidupanku. Kalau saudara mengenal siapa Tuhanmu, Tuhan yang ada di dalam hidupmu, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Tuhan yang membuat keajaiban-keajaiban. Dia Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Mengapa kita harus takut? Saudara, kekristenan itu mengenal. Jadi kalau saudara masih hidupmu mengalami masalah, masih ngeluh, masih khawatir, masih takut, lu apa bedanya dengan orang yang tidak punya Tuhan? Benar? Tapi kalau kamu semakin mengenal siapa Yesus yang sudah berkorban di atas kayu salib, nyawanya diberikan untuk saudara dan saya, masa akan dia dengan tinggal diam ketika saudara mengalami gelombang yang besar? Tidak, saudara. Amin. Tuhan ngomong, mengapa kamu tidak percaya kalau aku ada di dalam perahumu? Perahu ini tetap akan selamat, Bapak Ibu. Mengapa kamu tidak percaya kalau aku ini Tuhan? Saudara, apa yang disampaikan melalui cerita ini, banyak orang Kristen tuh seperti ini. Yesus ada di dalam hidupnya, tapi terasa takut, khawatir, bimbang, ragu. Itu lebih kuat
dari rasa percayanya kepada Tuhan. Saudara harus mempercayai Bapak Ibu. Next. Yohanes 17, makanya saudara nanti baca ya Yohanes 17 ini. Saya hanya cuplik beberapa ayat. Yohanes 17 ayat 6, 7, dan 10 dikatakan gini. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu apa? Milikmu. Mempercayai Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya Tuhan yang sudah berkorban di atas kayu salib menyelamatkan hidup saudara dan saya. Saudara harus percaya kita ini milik Tuhan. Amin tidak? Kita ini milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, maka Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bertanggung jawab atas miliknya. Benar atau enggak? Kalau saudara punya perhiasan, saudara punya harta yang berharga, dan saudara pemiliknya, saudara jagain enggak? Jagai ya? Saya yakin dijagai. Kamu punya anak kesayangan, saudara jagain enggak? Jalan, lalu ada anjing mau gigit, saudara biarkan, ayo anjing gigit. Begitu? Enggak, saudara pasti jagai. Ketika ada orang mau berbuat jahat kepada anak saudara, saudara bela enggak? Atau harus disuruh dulu? Enggak kan? Secara otomatis saudara pasti bela, benar atau enggak? Jangankan diganggu orang jahat, dilokno aja saudara sudah apa? Karena apa? Karena itu milik saudara. Kalau saudara mempercayai Yesus yang sudah menebus hidup saudara, semakin engkau mengenal, engkau semakin berkata, Tuhan, aku milikmu. Amin. Aku milikmu. Dan dikatakan, dan segala milikku, ayat 10, adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Segala apa yang Tuhan punya, dikatakan kita ini ahli waris. Berarti kita ini orang yang jadi milik Tuhan. Orang kalau ahli waris itu berarti apa saudara? Anak, benar enggak? Anak. Kepemilikan kita ini milik Tuhan. Semakin saudara belajar mempercayai, mengenal untuk mempercayai, saudara semakin percaya hidupmu itu ada di dalam tanggungannya Tuhan. Amin. Hidup kita di dalam pemeliharaannya Tuhan. Hidup kita ini ada di dalam penjagaannya Tuhan. Jadi kita tidak akan ragu ketika rasa takut ada ya, tapi itu tidak melebihi rasa percaya kita kepada Tuhan. Karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Dia Bapa yang baik. Bapak yang jahat aja tahu memberi yang baik kepada anaknya. Terlebih Tuhan kita, Dia adalah Bapa yang baik. Amin Bapak Ibu. Tuhan memanggil kita itu untuk mengenal. Mengenal apa? Tuhan. Untuk apa? Mempercayai. Hari-hari ini siapa yang kita bisa percayai selain Tuhan kita? Mempercayai bahwa kita adalah milik kepunyaan siapa? Kristus. Katakan, saya milik kepunyaan Kristus. Ayo, percaya enggak? Saya milik kepunyaan Kristus. Saudara harus mempercayai ini, bahwasanya aku milik Kristus.
Aku kepunyaan Kristus. Sehingga ayat ini saudara menjadi kekuatan kita. Baca ayat ini. 2, 3. Sebab jika kita hidup kita untuk Tuhan. Dan yang keras. Dan jika kita mati untuk jadi baik hidup atau apa? Kita adalah milik Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara hidup saat ini, saudara hidup bagi Tuhan. Alik mati hari ini, kita pun mati. Jadi nggak usah wedi. Amin. Jadi kalau kita hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi kalau jadi anak Tuhan semakin mengenal Tuhan, saudara nggak wedi. Hidup ya syukur, ini anugerah. Lek harus mati hari ini, meneng kabeh. Lu bener toh, kita mati untuk Tuhan. Ini bukan saya yang ngomong, firman loh. Jadi kita hidup atau mati, kita milik Tuhan. Hari ini banyak orang wedi mati. Kalau saudara wedi mati, saudara belum percaya, belum mengenal saudara. Tapi aku nggak ndongakno saudara mati. Kalau kita diberikan hidup, marilah hidup untuk Tuhan. Amin. Belajar mempercayai Tuhan. Semakin mengenal, saudara pasti makin percaya. Benar. Saudara semakin tahu siapa yang saudara kenal, saudara semakin percaya. Kalau saudara semakin mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan, saudara tidak akan tinggalkan Tuhan. Kalau saudara mempercayai Tuhan yang empunya hidupmu, saudara tidak takut jalani hidup hari-hari ini. Saudara tidak takut menjalani hari-hari yang sukar ini. Kalau aku tetap hidup di hari yang sukar ini, semua karena Tuhan. Tapi kalau hari ini Tuhan mau aku berangkat, aku milik Tuhan. Loh itu saudara, itu baru saudara mempercayai Tuhanmu. Murid-murid ini waktu mujizat, wah percaya engkau Mesias. Tapi waktu mengalami gelombang, Tuhan nggak pedulikah kalau aku binasa? Akeh nggak Kristen kayak gini? Katakan, saya bukan Kristen itu. Iya, banyak Kristen yang diberkati, Tuhan, engkau bersamaku. Tapi waktu masalah, sepertinya Tuhan diam. Tuhan, di manakah engkau saat ini? Tuhan jawab apa? Aku di surga. Benar enggak? Banyak orang Kristen itu kalau diberkati, dia berpikir Tuhan beserta dengan dia. Tapi akeh masalah, dia berpikir Tuhan meninggalkan dia. Padahal Tuhan di mana? Tuhan tetap ada bersama. Amin. Jadi hidup mati kita ini milik Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hadapi dunia yang tidak menentu ini, saudara harus yakin aku kepunyaan Tuhan. Kalau hari ini aku harus mengalami tantangan, pergumulan, aku tahu Tuhan tidak tinggalkan aku. Tuhan tetap bersama dengan aku. Ada waktunya Tuhan akan menolong aku. Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu, mengenal untuk apa? Untuk dikuduskan. Jadi banyak orang Kristen itu salah memahami. Kenapa dia jadi orang Kristen? Pertama, kesalahan pemahaman adalah aku percaya aku beroleh hidup kekal, yaitu masuk surga, tempat tadi.
Lalu yang kedua kesalahannya, aku jadi orang Kristen, aku menjadi orang yang diberkati. Jadi berpikir menjadi orang Kristen untuk apa? Diberkati. Dan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan ngajarkan, jadi anak Tuhan pasti diberkati, hidupmu berkelimpahan, tidak mungkin miskin. Wah, engkau kalau hari ini engkau belum diberkati berarti ada sesuatu sama Tuhan, kamu harus, tidak mungkin jadi anak Tuhan itu. Aduh, itu teologi kemakmuran, saudara. Kalau ikut Tuhan dipanggil, ditebus hanya untuk diberkati. Saya mau tanya, Paulus ikut Tuhan hidupnya sengsara enggak? Sengsara. Dia lebih enak sebelum ikut Tuhan. Petrus ikut Tuhan sengsara. Murid-murid, rasul-rasul ikut Tuhan sengsara, saudara. Jadi kalau pemahaman hanya kita ini hidup ikut Tuhan, hidup kekal itu supaya hidup hanya diberkati, wah, sesat kita, saudara. Hidup kekal itu adalah kita mengenal, tadi Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu yaitu supaya kita ini mengenal Tuhan. Mengenal apa? Untuk dikuduskan. Jadi hidup kita itu ditebus untuk dikuduskan. Amin. Oleh sebab itu, semakin kita mengenal Tuhan, semakin hidup kita itu mengarah kepada kekudusan. Jadi kalau ikut Tuhan semakin mursal, semakin nakal, semakin amburadul, ya itu bukan hidup kekal, itu bukan mengenal. Tapi kalau orang percaya dan dia mau mengenal Tuhan, dia akan semakin dikuduskan, Bapak Ibu. Amin. Kita dipanggil itu untuk hidup kudus sesuai dengan kebenaran Tuhan. Jadi orang Kristen yang benar, yang mau mengenal Tuhan, pasti semakin hari itu semakin hidupnya benar. Semakin hari semakin hidupnya kudus. Amin. Itu yang benar, saudara. Tapi kalau hari demi hari hidupnya semakin jahat, hidupnya semakin kudus, waduh, itu tidak mengenal. Dan jangan berharap masuk surga. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Makanya nanti baca ya, sekali lagi baca Yohanes 17. Ya, ini saya cuma cuplik-cuplik. Kalau saya baca satu pasal hanya selesai baca saja, saudara. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan apa? Kuduskanlah mereka dalam apa? Dalam apa? Kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Yohanes 17 ayat 3 tadi dikatakan hidup kekal yaitu supaya mereka mengenal Tuhan. Mengenal untuk apa? Untuk kita ini dikuduskan. Karena Tuhan mau kita ini hidup kudus. Lah bagaimana Tuhan menguduskan kita? Tuhan ngomong, kuduskan mereka dalam apa? Kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau anak Tuhan tidak mau tadi loh belajar kebenaran, bisa enggak kudus? Bisa enggak kudus? Kalau anak Tuhan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, tapi tidak mau belajar firman Tuhan, maka hidupnya tidak bisa, saudara.
Karena kita itu harus dikuduskan. Kita tuh mengenal Tuhan untuk supaya kita ini bisa hidup kudus. Pengertian ginosko tadi apa? Belajar, benar? Lalu apa? Understand, mengerti, memahami. Jadi ketika saudara belajar kebenaran, saudara memahami, saudara mau melakukan, hidupmu dikuduskan. Amin. Bukan hanya untuk mendengar, untuk dilupakan. Tuhan tegur, bukan untuk apa? Mendengar tapi melupakan. Mendengar firman, membaca firman, lalu mulai saudara mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk hidupku orang percaya. Dan saudara melakukan, saudara akan dikuduskan. Jadi enak sekali orang Kristen sekarang percaya tapi hidupnya kudis. Saudara tahu kudis? Banyak penyakitnya. Artinya apa? Hidupnya tetap di dalam dosa, tapi mau masuk surga. Terus pendeta ngajarkan percaya Yesus, sudah selesai. Tetap masuk surga, hidupnya tidak berubah. Padahal Tuhan ingin saudara mengenal untuk apa? Dikuduskan. Dikuduskan di dalam apa? Kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman. Jadi kalau saudara tidak mau baca firman, tidak mau merenungkan firman, dengar khotbah asal-asalan, tidak sungguh-sungguh menangkap apa yang disampaikan firman ini. Karena bukan siapa yang menyampaikan, bukan masalah siapa yang menyampaikan, tapi bagaimana saudara itu bisa menangkap rema firman itu loh saudara. Amin. Bukan masalah banyaknya saudara baca pasal di dalam firman Tuhan Alkitab, tapi bagaimana saudara baca firman itu, menangkap rema dari firman itu, dan saudara mau lakukan. Karena kekudusan itu tidak begini saudara. Tuhan itu bisa ciptakan seluruh isi alam semesta. Benar? Benar? Tuhan bisa bangkitkan orang mati. Tapi untuk menguduskan manusia, Tuhan tidak. Untuk menguduskan manusia, itu harus melalui kebenaran firman. Oleh sebab itu ayo bersekutu dengan firman supaya hidup kita ini semakin kudus. Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin gini loh saudara. Ketika kekudusan, hidup dalam kekudusan itu memang penderitaan bagi daging. Dan untuk hidup kekal Tuhan ngomong, kamu harus mematikan apa? Daging. Jadi hidup kudus itu sakit bagi daging. Benar atau benar? Sakit. Suruh mengampuni itu sakit enggak? Hah? Sakit. Loh itu, aduh udah nyakiti, aduh sakit saudara. Saudara dicaci maki sakit enggak? Sakit, tapi Tuhan ngomong apa? Jangan membalas caci maki. Kalau orang mencaci kita, jangan balas dengan caci maki. Orang caci maki pinginnya apa saudara? Balas, benar enggak? Mengampuni itu sakit. Memberi itu sakit enggak saudara? Sakit. Berdamai itu sakit enggak saudara? Sakit. Contohnya, saudara bertengkar dengan suami istri, minta maaf itu sakit enggak? Ayo, siapa yang kalau bertengkar mau minta maaf? Enaknya minta maaf. Dia yang salah kok, aku yang minta maaf. Sudimen. Benar atau benar?
mengampuni, aduh. 1-2 kali bisa Pak, ketiga kali cacing itu Pak, itu makhluk yang lemah, benar enggak? Cacing itu makhluk yang lemah Pak, tapi lihat diinjek apa? Cacing itu kalau diinjek apa? Mulet, artinya apa? Sabar-sabar wong Pak, namanya digitukan, ya mesti. Padahal Tuhan ngomong apa? Ampunilah musuhmu. Berapa kali? 70 kali itu 7. Benar, berapa itu? 70 kali 7 berapa? 490. Berarti 491 boleh bales ya. Pinter saudara. Tuhan itu ngomong bukan selesai 7 kali 70, bukan, tapi di belakangnya apa? Kali. Ya, kali ini piro? Ya wes kali no terus. Artinya apa? Ya terus. Sakit enggak Bapak Ibu? Kita masih belajar. Enggak apa-apa. Orang belajar gagal itu biasa. Iya. Itu penderitaan. Dan saudara semakin belajar mengenal Tuhanmu, engkau akan tahu, waduh, Tuhan aja disalibkan sedemikian rupa. Dia tidak berkata, Guntur turun. Enggak saudara. Bahkan ketika disalib masih dikatai, kalau memang engkau raja, engkau Mesias, apa? Turun dari salib. Bisa enggak sih? Bisa enggak? Kecil. Bener enggak? Tuhan bisa turun cuma disebul, mati enggak deh? Mati saudara. Tapi Tuhan mau mengampuni saudara. Sakit. Salib itu sakit. Tapi Tuhan ngomong apa? Pikulah salib. Kenapa saudara? Ini Paulus berkata begini, yang ku kehendaki. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, saudara mengenal benar Tuhan, maka saudara akan berkata seperti Paulus. Yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan apa? Yang kelap-kelip itu, persekutuan dalam penderitaannya. Banyak orang maunya ngalami kebangkitan, benar enggak? Usahanya bangkit mau enggak? Keluarganya bangkit mau enggak? Dompetnya bangkit mau enggak? Mau. Ternaknya bangkit mau enggak? Mau. Sawahnya bangkit mau? Mau. Mau menderita enggak? Ora. Benar? Banyak orang Kristen hanya mau kebangkitannya, tidak mau penderitaannya. Paulus ngomong, yang ku kehendaki ia mengenal Dia. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, walaupun Tuhan izinkan kita menderita, dicaci, dihina, nggak dihargai, saudara, kalau kita mau terima, itulah pengudusan. Emas itu dimurnikan dengan cara apa? Apa? Dibakar, baru murni. Kudus itu juga dibakar hidup kita, daging kita. Dengan apa? Ya dengan persoalan. Dengan apa? Dengan orang yang sekeliling kita. Kita pilih ikuti keinginan daging atau kita ikuti kehendak Tuhan. Besi menajamkan manusia, menajamkan manusia. Jadi kalau kita ngerti saudara, maka kita bisa tahu aku harus pilih mana, pilih kebenaran. Kenapa Bapak Ibu? Ini
Mengenal untuk dikuduskan itu karena ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang yang baik kepadamu. Benar? Hidup damai dengan orang yang baik itu mudah enggak? Mudah. Tapi hidup damai dengan orang yang jengkelkan itu mudah enggak? Saudara punya istri jengkelkan, hidup damai. Mudah atau enggak? Enggak betah. Aku, Pak nang omah. Kenapa? Enggak ada damai. Loh kok iso? Wah, istriku modelnya ngono, Pak. Istri bisa enggak hidup damai dengan suaminya? Modelnya kayak ngono, aduh enggak damai aku. Padahal Tuhan ngomong apa? Hiduplah damai dengan semua orang, termasuk orang yang menyebalkan, yang bikin jengkel, yang bikin saudara darah tinggi. Hidup damai. Dan kejarlah kekudusan. Jadi kalau tidak hidup damai, susah hidup kudus. Sebab apa? Tanpa kekudusan tidak seorang pun, katakan apa itu? Tidak ada seorang pun apa? Nah, itu. Berarti tanpa kekudusan tidak bisa melihat Tuhan. Jadi kalau cuma hanya aku percaya kepada Yesus tapi hidupmu tidak dikuduskan, jangan pikir kita bisa apa? Melihat Tuhan. Jadi nanti kalau Tuhan datang tertinggal, bagaimana kita dikuduskan tadi? Dengan kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Jadi kalau anak Tuhan tidak mau bergaul sama firman, baca firman, lakukan firman, dikuduskan hidupnya tidak bisa. Saudara semakin kudus, itu berarti saudara semakin mudah hidup damai dengan semua orang. Saudara semakin kudus hidupmu, saudara semakin mudah hidup dengan semua orang. Amin. Gak peduli orang itu jahat apa, saudara damai. Damainya apa? Itu tadi loh, damai di tengah gelombang. Amin. Dengan semakin mengenal kebenaran, mengenal Tuhan melalui kebenaran, maka hidup kita akan semakin dikuduskan. Tuhan ngomong begini di dalam 2 Timotius 2:19 melalui Paulus. Dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan apa? Meterainya ialah apa? Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan apa? Kejahatan. Jadi kalau kita ini mau dikenal sama Tuhan, hidupmu harus dikuduskan. Semakin meninggalkan apa? Kejahatan. Dulu gampang tersinggung, titik-titik tersinggung. Hari ini saudara mengampuni. Saya tuliskan kemarin di status saya, mengampuni itu no option, bukan pilihan saudara. Jadi anak Tuhan itu mengampuni bukan pilihan, tapi apa? Keharusan. Iya, karena Tuhan ngomong gini, pembalasan itu adalah hakku. Jadi kalau saudara balas, saudara apa? Merebut hak Tuhan. Lah saudara lebih hebat dari Tuhan? Kan enggak. Tugas kita apa? Ampuni. Pembalasan itu siapa? Hak Tuhan. Nah, itu kalau saudara semakin mengenal, saudara akan bisa damai. Walaupun orang ngomong apa buat saudara, tidak berpengaruh. Tapi perkataan Tuhan itu yang berpengaruh buat saudara. Yang ketiga saudara, mengenal untuk menjadi satu. Kristus itu di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Saudara baca nanti
Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, apa? Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya. Jadi mengenal Tuhan itu supaya apa? Saudara mempercayai siapa Tuhanmu, saudara dikuduskan, dan saudara menjadi satu dengan Tuhan. Dengan kita menjadi satu dengan Tuhan, maka dunia itu dapat percaya, saudara. Apa artinya? Menjadi satu dalam Tuhan, maka kehidupan kita itu menjadi saksi. Kristus itu bisa dilihat melalui hidup kita. Benar? Itu orang Kristen, ya, walaupun disakiti dia ngampunilah, bisa dilihat. Tapi bagaimana kita bisa dilihat kalau kita tidak mengenal Tuhan? Jadi mengenal Tuhan itu supaya kita menjadi satu, dan ketika kita satu dengan Tuhan, kita bisa menjadi saksi hidup. Karena di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3 dikatakan apa? Kamu adalah apa? Surat pujian bagi kami yang tertulis dalam apa? Hati kami, dan yang dikenal dan apa? Yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi hidup saudara bisa dibaca, bahwasanya kita hidup sebagai anak Tuhan. Lah bagaimana kalau kita bisa dibaca, wong baru diomongi sudah caci maki. Bagaimana kita bisa dibaca hidup kita menjadi anak Tuhan? Alik kalau hidup kita tidak menampilkan Kristus. Benar enggak? Utang nggak gelem bayar, nampilno Kristus ndak? Wong Kristen kok ngono. Kenapa Bu? Utang nggak gelem bayar. Wong Kristen kok ngono. Kenapa Pak? Suka ngomongin orang. Wong Kristen kok kayak ngono. Kenapa Bu? Suka mbujui. Wong Kristen kok kayak ngono. Kenapa Pak? Suka ngentit. Lalu saudara, bisa enggak dibaca gitu saudara? Enggak bisa. Paulus mengingatkan supaya kita ini dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Ayat ketiga dikatakan apa? Karena telah nyata bahwa kamu adalah suratnya siapa? Surat siapa? Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, bukan dengan ketikan, tapi apa? Dengan roh Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, tetapi pada apa? Pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Gimana kita bisa jadi terang Tuhan? Saksi Tuhan. Tuhan itu mau saudara dan saya mengenal untuk mempercayai, mengenal untuk dikuduskan, dan lebih daripada itu mengenal supaya dunia tahu. Tadi loh, benar? Supaya dunia percaya memang Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Melalui siapa? Melalui hidup saudara. Jadi saksi, tidak hanya sekedar omongan, tapi bukti Bapak Ibu. Amin. Buktinya apa? Hidup kita. Lah ini kita harus mau belajar. Kenapa kita ditebus sih? Kenapa sih kita diselamatkan? Supaya melalui hidup saudara, Kristus dinyatakan di dunia. Amin. Melalui hidup saudara, Kristus dinyatakan kepada dunia.
Bukan hanya sekedar tempat, tapi hidup kita tidak berubah. Tidak bisa, saudara. Dengan kesimpulannya, hiduplah sesuai panggilan Tuhan. Bahwasanya kita dipanggil untuk mengenal Dia dalam kekudusan. Serta menjadi apa? Saksi Kristus bagi dunia. Jadi firman Tuhan berkata, kalau kita tidak mau mengenal Tuhan, maka jangan harap ada hidup kekal. Ya, ini firman Tuhan loh. Nanti baca di Yohanes 17 itu lengkap, saudara. Kalau kita tidak mau mengenal, jangan harap ada hidup kekal. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, renungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Jangan salah memahami hidup kekal. Biarlah kita benar-benar beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Renungkan firman Tuhan ini. Jangan salah loh. Mungkin di masa-masa yang lalu kita salah memahami apa itu hidup kekal. Tapi melalui kebenaran ini, saudara harus paham. Hidup kekal itu mengenal Tuhan. Amin. Belajar kenal Tuhan. Melalui kebenarannya, kenal Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, buka mata rohani kita. Buka mata kita. Supaya kita bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku, ku buka mata dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan,
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang berlebihmu. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Di hari-hari akhir ini Bapak Ibu, jangan salah memahami Tuhan. Di hari-hari yang sukar ini, engkau harus mengenal siapa Tuhanmu. Kita adalah milik Tuhan. Kalau saudara yakin kita milik Tuhan, Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita, saudara harus percaya dalam keadaan apapun. Walaupun sepertinya Tuhan diam, tertidur, tapi percayalah, kalau ada Tuhan di dalam hidupmu, kita milik Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam terhadap miliknya. Saudara tidak perlu takut menghadapi masa yang sukar. Saudara jangan bimbang ketika persoalan itu menghadang saudara. Yakinkan hidupmu hari-hari ini, yakinkan dirimu, Tuhan ada bersama denganku. Aku bersama dengan Tuhan. Percaya saudara. Dan biarlah hidup kita semakin hari semakin dikuduskan oleh kebenaran. Ini kesempatan. Pergunakan kesempatan. Tema gereja New Opportunity Tuhan berikan. Sebab ada rema saudara, Tuhan berkata, ini kesempatan. Ini kesempatan, new opportunity. Saya terima dari Tuhan. Tuhan berkata, ini kesempatan. Ini kesempatan. Jangan hilang kesempatan. Kalau hidup kita di hari-hari yang lalu tidak mau dikuduskan, hari ini saudara harus mau dikuduskan oleh kebenaran. Kalau hari-hari lalu hidupmu mudah tersinggung, mudah sakit hati, hidup kita mudah sekali amarah kita, perasaan tidak menerima. Saudara, ini kesempatan untuk saudara mengalami hidup kekal, yaitu mengenal. Kita nyanyikan lagu ini dengan lembut. Biar organ saja, piano saja. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, tersan karena semua yang baik, semua yang baik dalam hidupku
itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami mengenal lebih lagi Tuhan, bahwasanya tidak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan. Ajar kami untuk semakin kami mengenal Tuhan, bahwasanya segala yang baik itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Segala hal yang baik itu Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Biarlah umat Tuhan boleh mengerti, boleh mengenal Tuhan dengan benar di hari-hari akhir ini. Supaya kami benar-benar beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Kami punya kepastian. Benar. Kami dimetrekan. Amin. Karena Tuhan mengenal kepunyaannya. Haleluya. Dan kami percaya kami kepunyaan Tuhan. Sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berkati setiap umat Tuhan. Terima Di kasih. dalam nama Tuhan. Dalam Haleluya. Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Selamat datang buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang boleh hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah minggu seperti biasa, ya, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tolong ditampilkan pengumuman slide-nya yang atas sendiri. Ya, ibadah sekolah minggu seperti biasa pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ibadah Jumat seperti biasa pukul 18 waktu Indonesia Barat di tempat ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari dengan bersekutu itu kita semakin mengenal, ya, baca firman Tuhan, kitab suci, ya, seperti lagu anak sekolah minggu apa? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau apa? Tumbuh, amin. Ya, baca kitab suci, doa tiap hari supaya hidup kita bertumbuh. Mesbah pagi setiap hari Rabu sampai Sabtu pukul 4.30 sampai 5.15 waktu Indonesia Barat. Persepuluhan tanggal 5 September 1.832.000, kolekte 425, kas kasih 292.000. Itu aja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau menerima doa berkat. Haleluya. Mari kita naikkan pujian sebagai penutup. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan betapa heranlah, heranlah apa yang tak terduga, ya, diberikan oleh sabdanya. Ya. Betapa heranlah, 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 betapa heranlah.
oleh sabdanya, betapa heranlah, heranlah, betapa heranlah, 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 betapa heranlah, heranlah, apa yang tak terduga diberi oleh sabdanya, betapa heranlah, heranlah, Betapa heranlah, 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 betapa heranlah, heranlah, apa yang tak diduga diberi oleh sabdanya, betapa heranlah, heranlah. Di akhir ibadah ini kami berdoa buat bangsa negara kami, kota kami Tuhan. glory, haleluya, Biarlah belas kasihan Tuhan menjamah bangsa negara kami. haleluya, Belas kasihan Tuhan menjamah kota kami. glory, Bahkan kota-kota glory, yang haleluya. ada di negara kami dijamah di dalam nama Amin, Yesus. amin, ya. Dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Dan biar mujizat Tuhan dinyatakan. Kabulkanlah, Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kabulkanlah, berdoa buat para pemimpin kami. Glory, Kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat glory, untuk mengatur, memimpin bangsa negara kami, memimpin kota kami, Kabupaten Ponorogo ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan, haleluya. biar tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, Amin. tetap di dalam naungan Tuhan. Ya. Semakin hari semakin Ya, berkenan, sungguh. semakin hari semakin mengenal Tuhan, Doa. semakin hari semakin Ya, hidup kabulkanlah seturut dengan kehendak Tuhan. Kabulkanlah. Apa yang dikerjakan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan memimpin setiap umat-Mu ke padang yang berumput hijau, kepada air yang tenang. Di sanalah Tuhan mengembalakan umat-Mu, dan biarlah keajaiban, mujizat Terima Tuhan kasih. itu dinyatakan glory, untuk umat Tuhan haleluya. tempat ini. Terima kasih, Jagai kami Tuhan, kasih. jauhkan kami dari wabah Glory, COVID-19. haleluya. Kami tetap di dalam Glory, perlindungan Tuhan. haleluya. Hamba-Mu berdoa, terima kasih, kemanapun jemaat Tuhan glory, melangkah, kiranya Tuhan tetap lindungi. glory, Berikan keharmonisan, haleluya. berikan kebahagiaan, damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan. Mereka yang sekolah berikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga menjadi